Bu. Semangat, Bu. Oke ya. Masih di Sehat, Ibu. mana? Masih di mana nih posisi tempat kerja atau udah pulang? Baru nyampe, Ibu. Kang Dadan baru sampai. Yang lainnya masih connecting nih, masih connecting to audio. Kang Ridwan di mana, Kang Ridwan? Kayaknya masih cari tempat aman nih buat kuliah. Kang Raffi Aldi, izin off cam karena masih bekerja. Oke, siap. Stay ya, stay untuk menyimak ya. Kang Agus di mana masih connecting sih? Kang Rama, oke. Sip, bisakah kita mulai? Yang dua masih connecting, sudah amankah? Sebentar. Oke, kita mulai ya. Kita mulai ya. Ya, untuk perkuliahan hari ini di mata kuliah Ekonomi Teknik, kita lanjutkan ke metode yang ketiga ya. Metode yang ketiga yaitu perhitungan payback period. Jadi di sini adalah periode pengembalian investasi atau berapa tahun sih modal itu akan kembali ya. Makanya disebutnya payback period atau periode pengembalian investasi. Oke, sebelum dimulai seperti biasa mohon dipersiapkan ya, siapkan peralatan tempurnya, terutama mentalnya ya. Siapkan lagi gelas kosongnya. Kita akan menerima materi baru hari ini. Kalau gelas kosongnya itu ready, siap ya, insya Allah air yang masuk juga akan tertampung dengan baik. Oke, sebelum mulai, minta tolong dipimpin doa supaya perkuliahan kita hari ini berjalan lancar. Siapa yang mau pimpin doa? Silahkan. Ya, izin, Bu. Baik, Bu. Oke, mangga Kak Eh, Sadar. Sebelum kita memulai kuliah, alangkah baiknya kita berdoa untuk kelancaran mata kuliah kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kang Nadan sudah pimpin doa ya. Semoga materi yang saya sampaikan mudah dipahami dan juga teman-teman mudah yang memahaminya. Oke, hari ini, oh ya, jangan lupa mengisi presensi ya di Litera dan juga konfirmasi kehadiran dosen dan kesesuaiannya dengan RPS, sesuai atau tidak nih dengan RPS. Ini mohon dikonfirmasi dan juga teman-teman jangan lupa ya mengisi presensinya ya. Eh, Sebenarnya tidak perlu diingatkan nih, harusnya teman-teman pentingin dulu presensi. Nanti saya cek juga yang hadir di Zoom siapa aja nih hari ini. Oke, metode keempat ternyata ya, metode keempat tentang periode pengembalian investasi atau payback period ya. Kita akan belajar tentang payback period. Itu masih tentang metode perbandingan rencana investasi. Materi ini tidak terlalu berat ya teman-teman karena kalian tuh menghitung berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk balik modal. Kayaknya ini udah nggak asing nih buat teman-teman ya. Udah sering lah menghitung, sebetulnya sudah sering untuk menghitung periode pengembalian itu atau payback period ini ya. Nah, kalau pengertiannya payback period ini adalah periode yang dibutuhkan untuk menutup kembali pengeluaran investasi ataupun disebutnya initial cash investment ya. Artinya berapa sih kurun waktu yang dibutuhkan agar bisa menutup kembali pengeluaran saat investasi ya. Makanya secara singkatnya berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal itu aja. Itu singkatnya dari payback period. Tujuannya
Kenapa sih harus menghitung payback period? Nah, ketika teman-teman tahu payback periodnya berapa tahun nih, itu bisa digunakan investor untuk menghitung langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan investasi. Jadi sebagai pertimbangan investor nih, kalau misalkan diketahui balik modalnya selama 3 tahun. Nah, bisa jadi investor itu atau kalian itu menyusun strategi gimana caranya supaya pengembaliannya bisa kurang dari 3 tahun gitu ya. Atau apa sih yang perlu dilakukan supaya modalnya tidak terlalu banyak gitu ya. Itu bisa digunakan untuk menyusun strategi lagi bagi si pemilik modal ya investor ini. Yang kedua, untuk mengetahui periode investasi dan kapan akan terjadi kondisi break-even point alias titik impasnya. Kita bisa tahu titik impasnya tuh kapan ya. Jadi berapa lama investor harus membiayai proyeknya dan juga kapan sih benefit yang bisa diperoleh oleh investor. Kalau kita tahu modalnya balik ya, kapan baliknya kapan, pasti tahun-tahun setelahnya itu kan akan menjadi kita cuma dapat benefitnya atau manfaat atau keuntungan ya. Jadi bisa tahu kan akan mendapat keuntungan-keuntungan tersebut. Yang ketiga, nah, kalau misalkan periode pengembaliannya itu lebih cepat ya, lebih cepat daripada waktu yang ditentukan, maka berarti investasi atau usaha tersebut layak diterima untuk investasi ya. Tapi kalau periode pengembaliannya, payback periodnya melebihi waktu yang ditentukan, berarti tidak layak untuk investasi. Kalau misalkan tidak tidak ada waktu yang ditentukannya, itu juga tidak apa-apa. Kenapa ya? Berarti tidak bisa dibandingkan. Cuma informasi yang kita peroleh adalah kita bisa tahu berapa lama waktu untuk mengembalikan modal kita itu ya. Jadi pertimbangan kalau misalkan balik modalnya lama itu worth it gak sih dilanjutkan usahanya gitu ya. Nah, untuk rumusnya jika jika ada dua kondisi ya, jika arus kas per tahun jumlahnya itu sama. Kalau arus kas per tahun jumlahnya sama, maka pakai rumus yang ini ya. Investasi dibagi kas masuk bersih per tahun. Misalkan arus kasnya juga beda nih, mau kita rata-ratakan juga beda, bisa. Tapi itu kurang tepat ya. Ini untuk kasus yang arus kasnya itu sama per tahunnya. Jadi rumusnya sesimpel ini, berapa modalnya dibagi keuntungannya per tahun ya, kas masuk per tahun. Keputusannya tadi ya, jika PP-nya kurang dari N yang ditentukan, maka layak. Kalau PP-nya lebih dari N yang ditentukan, maka tidak layak. Contohnya misalkan usulan proyek investasi sebesar 450 juta. Umurnya diperkirakan 5 tahun tanpa adanya nilai sisa. Arus kas bersih per tahunnya yang dihasilkan selama umur proyek itu 150 juta ya. Kita akan hitung berapa sih payback periodnya. Berarti yang diketahui di sini adalah nilai investasinya ya 450 juta. Terus diketahui lagi N-nya. Diperkirakan N-nya adalah 5 tahun. Dan 150 juta ini adalah arus kas bersihnya. Per tahunnya 150 juta. Yang ditanyakan berapa sih payback periodnya ya selama berapa tahun. Berarti pakai menggunakan rumus yang tadi ya, rumus yang arus kasnya sama. Investasi dibagi kas masuk bersih per tahun. Berarti tinggal bagi aja. 450 dibagi 150. Ternyata balik modalnya itu dalam waktu 3 tahun. Karena tadi ada N yang diketahui atau N yang disyaratkannya itu 5 tahun ya. Nah, nilai PP ini lebih besar atau lebih kecil dari 5 tahun? 3 tahun itu lebih besar atau lebih kecil dari yang 5 tahun? Lebih kecil, Bu. Lebih kecil, maka keputusan investasinya layak atau tidak layak? Layak, Bu. Layak ya, karena nilai payback periodnya lebih kecil dari N yang sudah direncanakan atau ditentukan. Tapi kalau tidak ada waktu yang ditentukan, itu tidak apa-apa. Berarti kita bisa tahu
periode pengembalian modalnya itu selama 3 tahun. Terserah nanti mau ada strategi apa lagi nih untuk mempercepat periode pengembalian kah, atau 3 tahun ini tuh sudah termasuk periode yang paling cepat gitu ya. Bisa ya sebagai bahan pertimbangan. Contoh lainnya misalkan yang ini sama lah ya, sama untuk contoh sama dari kasus yang pertama nih. Di sini payback periodnya 2 tahun. Nah, ini tidak diketahui berapa sih waktu yang disyaratkannya. Jadi kita bisa tahu periode pengembaliannya selama 2 tahun. Kalau modalnya 50 juta dan arus kas per tahunnya 25 juta. Yang kedua untuk jika bagaimana kalau arus kas per tahunnya itu berbeda jumlahnya? Ya, maka kita pakai rumus yang ini. Payback periodnya N ditambah A min B per C min B. Untuk keputusan investasinya sama saja ya tadi ya. Nah, N ini bukan periode yang disyaratkannya, tapi N ini adalah tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutupi investasi awal atau investasi mula-mula. Investasi mula-mula itu apa? Investasi mula-mula itu adalah nilai A. Ya. Nilai A itu adalah jumlah investasi mula-mula. Sedangkan B, jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N. Pada tahun ke N yang ini. Berapa sih jumlah kumulatif arus kasnya? Terus kalau C, jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1. Berarti di tahun setelah N ini ya. Tahun setelah N. Ini bisa dicatat atau di screenshot dulu deh. Ya, nanti kita akan tahu mana itu yang dimaksud dengan N, A, B, dan juga C. Ya. Contohnya ini. Suatu usulan proyek investasi senilai 600 juta, umur ekonomisnya 5 tahun. Nah, 5 tahun ini belum berarti, dia bukan berarti ini tuh N-nya. Ya. Ini adalah tahun yang disyaratkan. 5 tahun ini adalah tahun yang disyaratkan. Dengan bunganya 12%. Arus kasnya ini ya. Tahun pertama sampai tahun kelima berbeda. 300 juta sampai ke, oh ternyata menurun ya, arus kasnya menurun. Ini bisa aja kita hitungnya nanti gradien atau bisa kita hitung nilai presentnya ya. Menurun arus kasnya. Jadi yang diketahui N-nya, kita kan belum tahu N-nya berapa ya. I-nya 12%, A-nya kita tahu A-nya itu 600 juta. Jadi investasi mula-mulanya ya, investasi mula-mulanya 600 juta. Untuk nilai B dan C kita belum tahu nilainya. Kita akan menghitung, akan cari tahu nilai N, B dan juga C ya. Yang ditanyakan adalah berapa payback periodnya. Untuk mengetahui nilai N, B, dan juga C, kita gunakan tabel bantu. Tabel bantunya seperti ini. Jadi ada arus kasnya ya. Teman-teman di sini arus kasnya adalah cash flow-nya. Kasnya tahun pertama tadi kan 300 juta sampai ke tahun ke-5. Ini adalah kasnya ya. Ini adalah jumlah nominal kasnya kan tadi berbeda per tahunnya. Lalu kita cari nilai ini. PV-nya ya. PV-nya dan juga ada kolom arus kas kumulatif. Arus kas kumulatif. Oke. Untuk mencari nilai N 2 tahun, kita jumlahkan arus kas pertama dan arus kas kedua. Ya, kalau yang ini, yang pertama dan kedua, kalau kita jumlahkan jumlahnya berapa? 550 ya. Jumlahnya 550. Kalau kita jumlahkan lagi dengan yang ketiga jadi berapa? 750 ya. Nah, dari kedua jumlah ini mana yang nilainya kurang dari modal awal? Yang 550 atau 750? 550, Bu. Yang 550. Nah, 550 ini N-nya berapa? N ke berapa? N-nya kedua berarti, Bu. N kedua. Makanya nilai N ini adalah 2 tahun. Jadi, N itu adalah jumlah kumulatif arus kas kurang dari investasi mula-mula. Itu ya N-nya ya. Oke, selanjutnya kita hitung. Tapi kalau misalkan sampai dihitung N keempat masih kurang, yaitu berarti N-nya. Pokoknya N-nya itu yang kurang dari jumlah investasi mula-mulanya ya. Lalu kita hitung ini.
PV-nya ya, present value-nya yang diketahui arus kas ini sebagai future-nya, sebagai future. Kalau teman-teman lihat cara menghitung gradien ya, gradien, uniform gradien yang satu persatu itu kan diasumsikan sebagai future, tapi dengan nilai I-nya N-nya yang berbeda-beda. Contohnya, ini keterangannya ya, nah, supaya nggak lupa nih. Oke, contohnya perhitungannya saya contohkan di sini, di yang pertama dan yang kedua ya. Nanti untuk seterusnya bisa disesuaikan. Misalkan yang pertama nih, F-nya kan 300.000 ya future-nya. Jadi 300.000 dikali ini ya, I-nya berapa? Cari di paper V, di tabel ya, paper F, sorry, kok V sih? Paper F, I-nya 12%, berarti ya I-nya tadi 12% ini ya. 12% dan N-nya ini karena tahun pertama, jadi N-nya 1. Di sini N-nya 1. Kalau dilihat di tabel yang ini, hasilnya adalah 0,8929. Ini ya. Jadi tinggal dikalikan dengan arus kasnya, arus kas tiap-tiap tahunnya. Jadi diperoleh nilai ini, 267.870 ya. Yang kedua juga sama, berarti arus kas dikalikan, cari lagi di tabel bunga untuk N-nya, yang ini berarti N-nya 2. Diperoleh sekian. Seterusnya sampai ke yang akhir tahun kelima. Ya. Akhir tahun kelima diperoleh 56 juta. Kalau sudah diketahui nilai present dari nilai future-nya, baru kita kumulatifkan arus kasnya. Arus kas kumulatif, karena yang di sini dicari adalah jumlah kumulatif arus kasnya ya, jumlah kumulatif arus kas. B dan C itu jumlah kumulatif arus kas. Oke, jadi kita jumlahkan di sini, jumlahkan yang ini. Nah, untuk yang pertama 267.870, karena tidak ada yang sebelumnya, jadi ini sebagai yang pertama ya, arus kas kumulatif tahun pertama. Kalau yang kedua ini dapat dari mana? 467. Penjumlahan dari yang pertama sama kedua. Oke, penjumlahan yang pertama dan yang kedua. Oke, kita highlight dulu ya untuk N yang kedua ya, jadi patokan nih N yang kedua. Oke. Jadi ini adalah hasil yang ini ya, 267 ditambah yang 199. Oke, jadi hasilnya yang ini. Yang ketiga juga sama, berarti 467 ditambah yang ini. Hasilnya sekian ya. Nah, yang ini juga sama, ini ditambah hasilnya yang ini. Ini tambahkan lagi hasilnya yang ini. Jadi dikumulatifkan ya. Kalau di Excel mah tinggal ditarik, gitu lah. Oke. Terus kita lihat nilai B-nya. Nilai B itu adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N. Tahun ke N-nya ke berapa tadi? Kedua ya. Berarti B-nya itu yang ini. 467170. Yang ini ya. Ini B-nya nih. Terus nilai C yang mana? Jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N+1. Berarti yang mana tuh? Yang ketiga. Yang ketiga ya, N+1. Kalau N-nya 2, berarti kita cari N-nya 2+1. Oh, berarti N ketiga nih. Ini 609530. Jadi kita jumlahkan dulu, kita cari arus kas kumulatifnya. Ya. Mana nih? Oke, kita cari payback periodnya. Kita cari payback periodnya. Oke, pakai rumus yang tadi ya. N plus A min B per C min B. N-nya 2 tahun, A-nya 600 juta dikurangi B-nya 467 sekian, dibagi nilai C dikurangi nilai B. Kalau dijumlahkan ternyata 2, ditambah 09 ya, 2,9. Nah, 2,9 berarti 2 tahun 11 bulan ya. 2 tahun 11 bulan dari mana? Intinya yang sisanya ini nih, ini kan sebenarnya 0,9 ya. Jadi dikalikan ke 12 bulan. Jadi 10,8 bulanan lah kita bulatkan jadi 11 bulan gitu ya. Jadi 2 tahun 11 bulan. Ya, jadi untuk pembuktiannya misalkan yang 2,5 nih. 2,5
Berarti 0,5 dikali yang berarti 2 tahun ya. 2 tahun ditambah berapa nih? 0,5 kali 12 bulan kan 6 bulan ya. Betul ya? Setengah tahun itu 6 bulan ya. Gitu. Ini untuk pembuktiannya aja. 2 tahun 6 bulan. Jadi diubah ke tahun dan juga bulan. Berapa tahun berapa bulan sih? Ternyata 2 tahun 11 bulan. Tadi yang disyaratkan berapa tahun? Masih ingat gak di soal ada berapa tahun? 5 tahun. tahun. 5 Berarti tahun. layak atau tidak nih payback periodnya lebih besar atau lebih kecil? Layak, Bu. Karena Layak ya. payback periodnya lebih kecil dari 5. Oke, karena payback periodnya lebih kecil dari waktu yang disyaratkan. Jadi layak untuk dijalankan atau dilanjutkan. Oke, yang ini untuk latihan ya. Untuk latihan masih penasarankah dengan yang arus kasnya berbeda nih? Bisa dicoba ini latihannya. Silahkan nanti dicoba ya, dicoba. Nah, kalau yang ini nanti teman-teman tolong kirimkan di grup WhatsApp ya hasilnya. Hasilnya berapa? Nanti kirimkan di grup WhatsApp. Di foto aja, coret-coretan teman-teman tuh di foto aja hasilnya. Hitung payback periodnya. Kalau yang ini latihan soal untuk tambah-tambah mengasah kemampuan aja ya. Tambah-tambah kemampuan teman-teman ini tidak perlu dikerjakan. Yang perlu dikerjakan coba yang ini, yang studi kasus yang ini ya. Kita akan tahu berapa tahun payback periodnya. Oke, selesai teman-teman. Ada yang ingin didiskusikan? Oke, sebelum itu berarti nambah 1 ya tugasnya itu. Dari tugas yang kemarin dihitung juga payback periodnya. Kalau tidak ada waktu perbandingannya nggak apa-apa. Yang penting kan kita tahu berapa sih pengembalian modalnya dalam jangka waktu berapa lama. Ya, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Mangga silakan. Kayaknya aman ya, materinya tidak terlalu susah yang payback period. Masih logik lah. Masih logik dan sering teman-teman gunakan sebetulnya. Ya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, aman? Sudah paham ya? Tinggal tadi latihan. Aman ya? Bu, insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Oke, nanti berarti hari ini kalian kan harus sudah tahu ya, sudah paham apa sih pengertian payback period, terus kenapa kita harus menghitung payback period nih, tujuannya itu untuk apa. Dan juga tadi kita belajar tentang perhitungan payback period yang arus kasnya sama per tahunnya dan juga untuk arus kasnya yang berbeda tiap tahunnya. Nah, ini dikerjakan yang berbeda tiap tahunnya. Oke, kalau tidak ada lagi, ini sebagai reminder untuk kita semua ya, reminder untuk kita semua. Usaha tanpa doa itu sombong ya, tapi doa tanpa usaha itu bohong ya. Jadi kalau kita usaha terus tanpa doa ya kita termasuknya sombong ya. Kita tidak melibatkan Tuhan dalam kegiatan kita dalam usaha kita. Tapi kalau kita doa terus tanpa usaha juga itu sama aja bohong ya. Kita berdoa tanpa usaha ya sama aja bohong, nggak bakal ada hasilnya. Ya oke, semoga menjadi reminder untuk kita semua ya. Aman ya, Kang Nadan, aman ya. Tinggal dikerjakan latihannya yang tadi. Oke, yang baru Siap. bergabung juga siapa nih? Nanti silakan dipelajari lagi materinya. Dan insya Allah nanti recording yang ini akan langsung saya post juga sih. Jika memungkinkan jaringannya semoga tidak terkendala. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat mengerjakan latihannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan selamat beraktivitas kembali bagi yang masih bekerja dan selamat beristirahat. Tidak istirahat juga sih, masih ada yang harus dikerjakan ya. Kerjakan dulu baru istirahat, bolehlah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.